Belum pernah melihat Dwayne Johnson yang begitu menakutkan. Seorang tahanan memprovokasinya, melempar piring sisa makanan padanya. Dia diam, lempar sepiring lagi dan dia tetap diam. Orang di sampingnya tak tahan, lalu membujuknya. Johnson berdiri, awalnya mengira dia akan memukuli tahanan itu. Tapi dia malah berbicara kebenaran dengannya. Tapi tahanan itu tak mau dengar. Kemudian memukul wajahnya, dan pukul pinggangnya juga. Kemudian melakukan sebuah tendangan. Johnson langsung terjatuh. Tahanan di sekitarnya langsung heboh. Kenapa Johnson jadi seperti ini? Mengapa dia bisa berakhir di penjara? Semuanya bermula sejak beberapa hari yang lalu. Johnson adalah anggota FBI. Dia ke museum untuk menangkap seorang pencuri. Telur emas di depan ini sangat berharga, tapi Johnson kira ini barang palsu. Dia menyiramnya dengan cola untuk membuktikannya. Selanjutnya terjadi hal yang aneh. Telur ini malah meleleh seperti coklat. Polisi wanita langsung memerintah untuk mengunci pintu. Ada pria yang melarikan diri di tengah kekacauan. Johnson mengejarnya, tapi di pintu berikutnya. Tapi dia terjebak karena badannya terlalu besar. Pencuri ini berganti pakaian sambil melarikan diri. Dengan mudah dia menipu kedua polisi. Tapi polisi wanita mengetahuinya. Dia segera menjatuhkan bom asap dan melarikan diri saat bom itu meledak. Johnson menemukannya, mengikutinya ke lantai atas. Tapi Ryan melompat dari celah perancah. Johnson terjebak. Dia segera memanjat ke sebuah perancah, lalu melepaskan pengikatnya. Kemudian, membuat perancah itu hancur. Dia mengira sudah aman. Tapi detik berikutnya, Johnson menghadangnya dengan pistol. Cepat berikan telur yang kau ambil. Kalau tidak kau akan ditembak. Saat Ryan ingin kasih, polisi wanita datang. Ryan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuang senjatanya dan kabur. Johnson langsung memeluknya dan menabrakannya ke jendela. Keduanya terjatuh ke atap. Kemudian keduanya menganggang atap dan terus melawan berebut telur. Rihanna melihat ke atas dan lihat ada pipa. Dia segera lepas tangannya dan masuk ke dalam. Setelah naik roller coaster yang mendebarkan ini, dia berhasil turun. Johnson tidak terima. Dia melompat ke sebuah tangga dan dengan tendangan kakinya berhasil juga turun. Dan kebetulan jatuh di hadapan Ryan. Ryan terus melompat, mendarat dengan aman dengan bantuan tenda. Johnson juga ingin gunakan tenda, tapi dia malah terjatuh. Pemiliknya marah. Ryan mencuri motor listrik dan terus melarikan diri. Johnson masuk ke dalam sebuah mobil dan mulai menancapkan gas dan bersiap bermain Fast dan Furious. Tapi sutradara tidak setuju. 2 hari kemudian, Ryan tiba di vilanya yang ada di Bali. Begitu mengeluarkan telur emasnya untuk dilihat, terdengar suara Johnson dari belakang. Kemudian segerombolan polisi menyerbu masuk. Polisi wanita mengambil telur emasnya. Ryan bingung, kenapa kalian bisa ke sini? Johnson menyebutkan sebuah nama, Gal Gadot. Dia adalah pencuri yang lebih hebata dari Ryan. Setelah Ryan dimasukkan ke mobil polisi, Johnson memasukkan telur emasnya ke mobil. Tapi ada orang berpakaian hitam yang menukar tas telur emas. Orang ini adalah Gadot. Beberapa hari kemudian polisi wanita mencari Johnson. Dia sudah menyadari kalau tas telurnya ditukar. Saat yang sama, uang sebesar $8 juta masuk ke rekening Johnson. Johnson menjelaskan bahwa dirinya dijebak. Tapi polisi wanita tidak percaya. Lalu langsung mengirimnya ke penjara Rusia, berlokasi di gunung, dan sekitarnya adalah jurang. Dan kebetulan rekam sekamarnya adalah Ryan. Benar-benar dunia sangat sempit. Johnson sudah tahu kalau Gadot yang menjebaknya, tapi dia tidak tahu bagaimana. Ryan memberitahunya, telur emas itu ada 3. Setelah semuanya terkumpul, maka bisa cari orang kaya Timur Tengah untuk dapat $300 juta. Sudah jelas mereka berdua menjadi batu sandungan untuk Gadot mencuri telur. Semakin bicara Ryan semakin marah. Kalau bukan karena kamu, aku sudah mencuri telur emas kedua. Makanya dia sengaja berteriak kalau Johnson adalah polisi. Seseorang datang dan menendangnya dengan keras. Begitu kembali ke tahanan, keduanya dibawa ke kantor kepala penjara. Tapi malah Gadot yang muncul. Gadot datang untuk bertemu Ryan karena tentang jatuhnya telur emas ketiga. Hanya dia yang tahu, tapi Ryan tidak mau mengatakannya. Gadot juga tidak memaksa. Setelah berperan menjadi kepala penjara, dia pergi. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Mereka berdua memutuskan bekerja sama melawan Gadot dan curi telur emas. Setelah itu, Johnson menangkap Gadot untuk menghapus penderitaannya. Dan Ryan akan bawa telurnya untuk menukarnya dengan uang. Tapi mereka
punya rencana untuk ini. Pertama, membuang sabun gliserin ke dalam deterjen, lalu menjadi sebuah bom. Para penjaga penjara berkumpul. Keduanya mulai memukulnya dengan sekuat tenaga, memberi pelajaran pada para penjaga ini. Kedua, mencuri kartu untuk membuka pintu, kemudian lari ke halaman. Ketiga, tarik satu batu, dan seketika akan terbentuk lubang besar di tembok. Benar, kalian tidak salah lihat. Kabur dari penjara memang semudah itu. Tapi selanjutnya yang susah. Mereka berdua sedang berdiri di tepi tembok penjara. Di bawah kakinya adalah jurang. Kalau tidak waspada, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, kaki Ryan terpeleset. Untungnya Johnson langsung menahannya. Di sisi lain, ada seorang penjaga yang sedang bermain Instagram. Dia tidak sadar kalau mereka di belakangnya. Johnson tidak berbual. Dia memukulnya dengan kepala hingga pingsan. Tapi setelah itu ada seorang penjaga lagi yang menemukan mereka. Johnson menyuruh Ryan lari, dan dia sendiri di belakang. Pilot di pesawat menyadari Ryan sedang lari menghampirinya. Dia segera mengambil senjata. Ryan mengambil segenggam salju dan melempar ke arahnya, kemudian menghampiri dan menjatuhkannya, langsung mengantarnya ke mimpi. Johnson melawan banyak lawan, dan tidak kalah sama sekali. Tapi tiba-tiba seseorang mengeluarkan senjata roket. Johnson segera lari. Setelah membidik, dia langsung menembak. Ryan sudah membuat helikopter naik. Melihat ada polisi yang menembak ke arahnya, dia langsung menembak. Johnson yang melihat Ryan ingin kabur sendiri, langsung berlari cepat, lalu lompat sekuat tenaga. Hampir saja tidak sampai. Johnson sangat marah dan akibatnya sangat bahaya. Tapi saat ini sebuah tombol peringatan menyala. Johnson menoleh. Gawat, tentara itu mengangkat senjata roketnya lagi. Ryan segera naik ke atas. Tapi jelas sudah terlambat, dan senjata roket itu menembak. Untungnya, Johnson bertindak cepat. Keduanya berhasil menghindarinya. Istirahat sejenak. Keduanya mulai mencuri telur. Telur emas kedua ada di brankas perdagangan senjata. Penjagaannya ketat, tapi keduanya berhasil menyelinap masuk. Tapi tak disangka, Gadot juga sudah menyelinap masuk. Johnson mengeluarkan borgol dan akan menangkapnya. Tapi Gadot tidak panik, melepas sepatunya, mengerai rambutnya dan mulai berkelahi. Ryan dipukuli habis-habisan. Gadot benar-benar tak berhenti. Bahkan dia tidak kalah. Meski lawannya Johnson, pertarungan pertama berakhir. Gadot menendang dan mengambil tongkat. Johnson pukul kaca anti peluru dengan sikutnya hingga retak, lalu mengambil sebuah perisai. Ryan berusaha terlihat hebat dan memukul kaca itu juga, tapi malah menyakiti sikutnya. Mereka bertiga terus berkelahi. Gadot dengan kekuatannya memborgol mereka berdua dulu, baru menendang mereka, kemudian membentur keduanya. Begitu mengambil telur emas, pedagang senjata membawa orang untuk membunuhnya. Ryan yang melihatnya segera berteriak, "Bukan kami berdua yang mencuri telurmu, tapi orang yang di sana." Tapi tak disangka, Gadot ternyata kerja sama dengan pedagang senjata ini. Keduanya saling memandang. Belum selesai berbicara, langsung dibuat pingsan. Tak lama kemudian, mereka tersadar karena disiram. Gadot bertanya lagi tentang jatuhnya telur emas ketiga. Ryan tetap tidak mengatakannya. Gadot sudah menduganya dan segera mengeluarkan penjepit listrik, lalu menyetrum dada Johnson. Ryan tidak bereaksi. Dia langsung meningkatkan daya listriknya dan menaruhnya di tempat yang paling ia suka. Johnson seketika menjerit kesakitan. Pedagang senjata di samping sudah tidak tahan. Bilang kalau listrik ini juga bisa membunuh sapi dan tidak bisa untuk menghadapi Johnson. Makanya dia mencekik leher Johnson dengan tangannya sendiri dan mulai mengeluarkan tenaganya. Melihat Johnson yang hampir mati, Ryan terpaksa mengatakannya, telur emas ketiga di piramida Mesir. Gadot senang mendengarnya dan bersulang dengan pedagang senjata. Tapi begitu pedagang senjata minum seteguk, dia langsung terjatuh. Mereka berdua melihatnya dengan tertegun. Tak disangka hal ini terjadi. Pedagang senjata ini benar-benar bodoh. Dan Gadot membawa telur emas keduanya. Dia sangat senang dan ingin pergi mencuri telur emas ketiga. Tiba-tiba pedagang senjata tersadar. Dia mengambil pistol dan menembak. Tapi karena pengaruh obatnya belum hilang, dengan jaraknya kurang dari 5 meter, satu tembakan tidak ada yang kena. Lalu mendekati Johnson dengan susah payah. Tapi pelurunya habis.
Johnson melepaskan diri dari borgol, lalu langsung menonjoknya hingga pingsan. Orang bilang isi peluru adalah kebiasaan yang baik, tapi keduanya tidak melakukannya. Sesuai dugaan, pegangan senjata itu sadar kembali. Keduanya naik tangga dan berhasil buka papan. Tapi ternyata di luar adalah arena banteng. Banteng yang mengamuk melihat Johnson. Ryan segera membuka papan kembali, tapi pedagang senjata menembak dari bawah. Dia ketakutan jadi terpaksa menutupnya lagi. Banteng ini bersemangat dan bersiap untuk menyerang. Johnson ingin lari. Penonton di sekitar juga menyuruh mereka berlari. Tapi Ryan mengatakan, banteng melakukan serangan. Dia langsung menghantam Johnson, kemudian menatap Ryan. Ryan yang takut langsung lari. Begitu pedagang senjata muncul, dia langsung diinjak. Keduanya langsung berlari ke belakang tembok, lalu lolos dari bahaya ini. Para penonton bersorak dan melemparkan bunga pada mereka. Ryan mengaku saat di kereta kalau sebenarnya dia berbohong. Telur emas ketiga bukan di Mesir, tapi di suatu tempat di Argentina. Keduanya langsung ke sana. Mereka selama 8 hari 8 malam mencari dan tidak makan maupun minum, dan susah payah menemukan tempatnya. Tapi Ryan baru sadar kalau peta yang dia pegang terbalik. Johnson sangat marah. Dia merobek petanya dan membuang kompasnya. Keduanya tertegun begitu mendengar sebuah suara, lalu bergegas menggali tanah di bawahnya. Terkubur sebuah penutup di sini. Johnson memutarnya untuk membuka penutup ini, dan muncul sebuah tangga. Mereka turun ke bawah dan menemukan sebuah pintu besi. Ada kunci aneh di tengah pintu besi. Ryan menaruh jam tangan ayahnya, lalu putar perlahan. Pintunya pun terbuka. Begitu masuk, benar-benar luar biasa. Di dalamnya penuh dengan harta karun yang tak ternilai. Kalau begini, tidak perlu sepeda lagi. Curi yang mana saja, tidak sebanding dengan telur emas itu. Lihat mobil ini. Pada tahun 1931, hanya 3 mobil yang diproduksi di dunia. Harganya sekitar 25 juta dolar. Ryan sangat bersemangat, tapi dia tiba-tiba menemukan sesuatu dan membuka sebuah kotak. Ternyata dia menemukan telur emas ketiga. Tapi saat ini, Gadot tiba-tiba muncul. Tangannya memegang senjata dan dia mau telur itu. Saat Ryan ingin memberinya, polisi wanita juga datang membawa orang. Gadot langsung menembak dan keduanya bertarung. Karena musuh di hadapannya, mereka bertiga terpaksa bekerja sama sementara. Johnson menembak dan Gadot mengendarai mobil. Ryan menyalakan mobil benzin itu. Ketiganya mulai melarikan diri. Di depannya ada beberapa kotak. Ryan langsung melempar bom dan menghancurkannya. Ketiganya masuk ke dalam terowongan. Petugas polisi wanita dan lainnya dengan panik mengendarai mobil lapis baja mengejar mereka. Di tengah jalan, Gadot menabrak sebuah kayu dan menghadang satu mobil. Polisi wanita mengejar. Seorang polisi mengeluarkan pistol dan berusaha menghentikannya. Tapi Gadot sangat kuat. Dia langsung memukulnya dengan kejam. Ryan yang takut kehilangan telur emas. Dia melemparkan tas telur emas ke Gadot. Dan akhirnya polisi wanita juga berhasil dihadang. Kemudian Ryan dipukul oleh polisi. Untungnya Gadot membanting setirnya, sehingga polisi itu membentur batu. Johnson marah, menghancurkannya, mencekiknya dan langsung melemparnya. Saat yang sama, Ryan sudah mengangkat senjata dan mulai menembak. Satu mobil berhasil ditangani lagi. Polisi wanita melihat ada halangan di depannya, jadi terpaksa rem mendadak. Telur emas seketika terbang keluar. Ryan langsung lompat dan menangkap telur emas. Saat jalan ke depan menyadari kalau di depan sudah tidak ada jalan, tapi Gadot menginjak pedal gas dengan kuat dan langsung keluar dari air terjun. Ketiganya langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam air. Setelah naik ke tepi, Ryan melihat Gadot yang terluka. Tersenyum remeh. Kamu kalah dan aku menang. Lagi pula, Johnson akan memenjarmu seumur hidup. Johnson menghampiri dan mengeluarkan borgolnya. Tapi detik berikutnya, mereka malah berciuman. Lalu bertanya apakah dia terkejut atau tidak. Ternyata mereka berdua adalah rekan kerja. Karena hanya Ryan yang tahu keberadaan telur emas ketiga. Mereka bekerja sama dan berakhir agar Johnson dapat kepercayaan Ryan. Setelah mengambilnya, mereka mengikat Ryan di pohon dan pergi. Kemudian mereka menjual telur emas pada orang kaya Timur Tengah dan mendapatkan 3 juta dolar. Lalu menjalani kehidupan yang bahagia. Tetapi Rihanna segera datang dan bilang kalau sudah memberitahu rekening bank mereka pada polisi wanita. Johnson yang melihat rekeningnya menjadi nol. Kemudian Ryan mengusulkan untuk melakukan hal yang lebih besar bersama. Lagi pula kalian juga tidak punya uang sekarang. Makanya mereka bertiga bekerja sama lagi. Zemingxian si Yaopai Suji de Jie Zhou Ah Nite sama dengan. Film ini tayang pada tahun 2021.
Disebut sebagai film termahal yang pernah ada, biaya hingga 200 juta dolar. Tetapi sebagian besar uang dihabiskan untuk bayaran para pemainnya. Bayaran 3 pemeran utama ini hampir mencapai 100 juta dolar. Naskahnya pasti dikritik banyak orang, karena tidak bekerja keras. Setiap orang berhak bersenang-senang. Terakhir, terima kasih semuanya telah menonton penjelasanku.